Sebenarnya bukan ada urusannya ataupun ada hubungannya dengan paskibraka, tapi karena kemampuannya kamu yang karate tadi. Oke, ada juara karate apa aja yang sudah kamu pegang saat ini? Kalau nggak salah ada 3 ya? Iya, untuk yang di tahun ini ada 3. Tapi kalau yang di tahun kemarin itu ada ODSN juga, ada juara 3 juga. Terus ada yang di tingkat nasional di Piala Kapolri Cup pas nasional juga ada. Iya. Masya Allah, luar biasa nggak tuh anak, kita boleh tepuk tangan dong ya. Dan itu kok bisa saya nggak tahu sampai baru undang kamu sekarang? Kenapa ayo? Kenapa ya? Kenapa Karena ya? Nabila kenal Bu Adi tuh gara-gara undang-undang. Justru malah gara-gara undang-undang ya? Ya. Jadi Nabila ini datang ke saya justru malah latihan undang-undang dasar ya, UUD 1945, gimana cara bacanya supaya dia bisa menang di setiap perlombaan paskibraka. Sayangnya dengan suara dia yang sebenarnya enak sih Nabila ini, tapi ya memang belum beruntung aja untuk menang gitu. Ternyata dia punya kemampuan di luar dari itu dong ya. Dan itu buat saya tercengang-cengang, bahkan terwaw gitu loh Nabila ya. Maksudnya gini loh, wah ternyata Nabila punya kemampuan lain gitu kan. Ini ibu ketika ngelihat Instagramnya SMA Negeri 6 gitu kan, pas ngeliat wajahnya kamu, dan itu berkali-kali lagi dipajang ya, gak cuma sekali loh ya wajahnya Nabila dipajang. Nggak cuma tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan nasional juga sudah. Agak sedikit sombong ya. Enggak boleh dong. Oke, Nabila sekarang sudah kelas 12. Udah kelas 12 sayangnya ya. Akankah kita punya Nabila selanjutnya nanti di SMA Negeri 6 Palembang? Who knows ya kan? You never know, bener banget. Tapi yang jelas, Nabila, bagaimana perasaan kamu memenangkan berkali-kali lomba karate? Bosen atau mungkin ya pengen ada sesuatu yang baru sih Bu sebenarnya gitu? Sebenarnya kalau misalnya bosen tuh ya enggak. Setiap kejuaraan itu pasti ada ceritanya masing-masing. Kayak misalnya O2SN yang tahun kemarin itu pasti ada ceritanya. Apalagi yang Piala Nasional kemarin itu benar-benar memorinya banyak banget, seru banget. Kayak bisa ketemu teman-teman karate dari satu Indonesia gitu, bisa ngobrol sama orang-orang yang dari timur gitu mereka. Kenapa dinotisi dari timur? Emang kenapa? Karena kayak unik ya. Kayak wow, mereka tuh juga keren-keren, terus cantik-cantik banget loh. Terus juga pastinya bangga sih, apalagi bisa mengharumkan nama SMA Negeri 6. Yoi, benar. Mengharumkan nama SMA Negeri 6 ya, dengan segala macam prestasinya dia itu tadi secara nasional juga bahkan ya. Jadi kalau ditanya perasaannya bangga banget dong pastinya. Bangga banget. Dan ada nggak sih niatan kamu untuk udah deh karatenya udah banyak nih dapat piala dan juga bukan piala ya, apa namanya, medali ya, udah banyak dapat medali nih. Sayangnya medalinya saya lupa ingetin buat dibawa ya, pengen foto sama medalinya nih sebenarnya. Ya mungkin ada suatu hal yang pengen Nabila capai lagi selain ini, jadi kayak udah deh untuk karate, atau mungkin masih ada lagi hal yang pengen dicapai dari karate? Masih ya? banyak banget Nabila tuh pengen banget, dari cita-cita dari kecil itu pengen masuk timnas tim nasional karate Indonesia. Sebenarnya pengen banget di umur 17, cuman kayaknya belum rezekinya deh. Mungkin udah mau 17 ya ini? Iya udah ya? Udah 17 ya? U21, U22 mungkin bisa jadi ya. Amin ya Allah, pengen jadi timnas dong. Ih, luar biasa, keren. Bila mulai dari kapan sih suka sama karate? Kalau Nabila udah mulai latihan karate itu dari kecil, dari SD kelas 1. Dari SD kelas 1 sudah suka sama karate. Awalnya dari mana? Kamu melihat apa sih sampai kamu suka karate? Apakah ada film yang kamu lihat? Atau mungkin kayak kucing berantem gitu kan, seru nih kayaknya berantem gitu ya? Enggak ya? Nabila itu sebenarnya dari orang tua sih. Oke, orang tua? Karena ayah Nabila itu atlet karate. Jadi atlet karate, pantes. Terus jadinya Papa kan atlet karate, Mama paskib. Nah, jadi keduanya nyambung gitu ya. Jadi ya gitu deh. Nabila jadinya atlet karate. Atlet karate dan juga anak paskib kan Nabila kan. Tapi itu semua keduanya bukan karena Nabila terpaksa kan? Enggak sih. Emang bener-bener suka gitu ya, emang bener-bener suka ya dari kecil. Jadi kamu memang udah ngeliat Papa tuh latihan dari kecil, dari kelas 1. Papa keren banget gitu ya. Jadi Nabila juga harus keren, bener. Nabila anak berapa sih? Anak pertama. Anak pertama dari 2 saudara. 2 bersaudara. Wajar banget si kakaknya ini. Wah, keren sekali ya papa mama. Untuk yang lagi nonton mungkin saat ini, atau siapapun kamu yang lagi nonton saat ini yang pengen tanya-tanya sama Nabila, boleh banget silakan langsung di live chat kita di YouTube channel Radius Manam ya.
Saat lagi kita akan kembali pastinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Ada bahagia yang belum kita rasa setelah bersama. Usahakan semua, kira-kira kapan waktunya tiba. Segala upaya, apapun kita coba, dan tak pernah lelah. Serahkan padanya Sang Pencipta, dengarlah doa kita berdua. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan akan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu, yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu, yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Pandu
gadis ribang berkembang, luka menes sambil berbinjangan. Ujang gadis ribang bertembang, luka menes sambil berbinjangan. Balik lagi di Six Video Radio Siaran Anak Muda Palembang, masih bersama Nabila, sang juara karate kita. Gak boleh main-main sama Nabila ya. Wah, Nabila, ada nggak sih orang-orang yang jadinya takut karena kemampuan kamu dalam karate ini? Mungkin teman-teman kamu, apalagi teman laki-laki nih ya. Awas lo ya macam-macam sama Nabila gitu kan? Sebenarnya takut sih nggak, mungkin agak segan kali. Jadi segan ya, kalau takut sih nggak segan ya. Jadi nggak boleh macam-macam sama Nabila, juara karate itu. Nasional lagi ya, Bila ya. Oke, mungkin ada pengalaman tersendiri bagi Nabila gitu kan. Ketika orang-orang tahu kalau Nabila itu punya kemampuan karate yang ya bisa dibilang ini sampai tingkat nasional kan, mendapatkan sampai tingkat nasional. Jadi tuh kayak mereka tuh ngejaga jarak atau mungkin bahkan pernah kejadian kamu mungkin melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, tapi ya mungkin untuk melindungi diri, begitu atau gimana? Nggak pernah sih sebenarnya. Nggak pernah ya? Iya, cuman Seru. pernah sih waktu itu kayak lagi main sih sama temen cowok gitu kan. Terus dia tuh kayak main ngejahilin Nabila gitu kan. Nah nggak sengaja aku pukul, terus sakit banget katanya. Makanya dari situ kayak Oke. nggak sengaja. Padahal nggak sengaja. Maaf ya buat kamu yang udah dipukul sama Nabila itu nggak sengaja. Tapi terkadang memang gitu ya. Namanya juga atlet ya bisa dibilang gitu kan. Kemampuan bela dirinya itu untuk membela diri, benar-benar untuk membela diri. Jadi mungkin pada saat itu tuh kayak refleks aja, refleks ketika dijahilin dianya refleks langsung kayak spontan pukul gitu kan. Padahal nggak ada maksud, dianya nggak ada maksud buat pukul kamu gitu kan. Sekalinya terpukul gimana rasanya? Sampai ke hati kayaknya. Sakit banget gitu ya maksudnya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih dari Instagram kita. Untuk yang saat ini sedang nonton live YouTube channel Semarang TV, boleh kok ya untuk langsung tanya-tanya aja bareng Nabila di sini. Dan untuk yang sudah bertanya dari Instagram ada siapa aja nih? Lumayan juga ya fansnya kamu ya Bila ya. Kita bacain satu persatu nih, ada siapa aja. Oke. Karena Nabila dari kelas berapa karate tadi udah dijawab, dari kelas 1 SD ya. Dari kelas 1 SD karena Nabila sudah karate. Tapi untuk memenangkan kejuaraan mulai dari kapan, Bil? Nah kalau menang gitu udah mulai dari baru SMP sih. SMP mulai menang. SMP. Itu pun SMP kelas 3. Soalnya Nabila tuh sempat berhenti pas kelas 5 SD sampai kelas 8. Oh, sempat ya berhenti. Sempet. Kenapa alasannya? Pas SD tuh alasannya Apakah sudah mulai bosan ketika itu? kayaknya itu pas lagi les kayak sibuk Oh, kelas oke. 5 kelas 6. Nah, bener-bener lagi kayak fokus ya. Iya. Sekarang kan kelas 6, habis itu mau masuk SMP Iya. gitu kan ya. Jadi dia fokus dengan lesnya sehingga terabaikanlah dulu karatenya. Jadi dari kelas 1 SD itu emang udah bener-bener ikut karate gitu, ikut Iya. latihan karate Iya. terus. Oke, tapi ikut kejuaraan baru di SMP kelas 9. Iya, dulu tuh sebenarnya ikut kejuaraan. Cuman kayaknya belum mateng banget. Oke, persiapannya. dari SD tuh? Iya, pas Oke. SD tuh kayak jarang menang. Pernah menang sih cuma sekali gitu kan tingkat kecamatan. Kecamatan, ya udah keren loh SD udah tingkat kecamatan ya. Berarti itu pukulannya udah luar biasa juga, tendangannya apalagi gitu kan. Terus SMP baru mulai Iya. menang di kelas 9. Iya, pas mulai itu kelas 9 semester 2. Kelas Kayak 9 baru semester bangkit 2. lagi. Baru bangkit lagi dan sampai dengan saat ini. Ini sekarang udah kelas 12 nih. Masih mau fokus atau mau kayaknya fokusnya ke mau jadi mahasiswi dulu deh bentar lagi gitu Iya, kan? agak Gimana? ke bagi dua deh fokusnya. Fokusnya ke bagi dua ya. Meskipun masih ada keinginan untuk menjadi timnas tadi, tapi tetap mungkin untuk saat ini lebih fokusnya ke sekolah dulu ya. Belajar dulu ya. Tujuan yang utama itu yang pertama ya. Oke. Sejak kapan ya latihan-latihannya supaya bisa dapat banyak medali dan apa lagi nih? Dan penghargaan. Tadi udah dibilang dari kelas 1 SD. Medalinya baru didapat, penghargaannya baru didapat dari kelas 9 SD. 9 SD. 9 SMP ya. Oke ya. Kemudian sampai dengan saat ini siapa aja yang udah kasih semangat ke Kak Nabila nih? Yang pasti at least bukan cuman orang tua maksudnya mungkin gitu ya. Orang tua pasti dong sangat Ya, support. pastinya
pelatih sih. Pelatih Nabila, terus juga Sebut dong namanya, mungkin lagi nonton. Sensei Alfata. Halo. Berarti itu dari SD ya? Dari SD memang dilatih oleh dia atau Nah, minta ganti? fun fact-nya itu Nabila tuh pas SD itu kan ada expo karate. Nah, perguruannya tetap sama, tapi pelatihnya tuh beda. Jadi Nabila tuh sempet bener-bener berapa kali ya ganti pelatih gitu loh. 5 kali kalau nggak salah. Sampai 5 kali. Iya, nah sekarang Kamu bosenan juga ya? Oh enggak ya? enggak sih. Bukan karena bosenan ibu bilang. Jadi untuk sekarang udah private pelatihannya. Oh ini beneran private Iya, ya kali ini. private. Jelas sama sama siapa tadi? Sensei Alfata. Sensei ya. Iya, Sensei. Iya. Tahu saya manggilnya Sensei. Itu orang Indonesia? Iya. Oh ya kali Jepang gitu kan. Hai Sensei. Itu agak ngeri ya sama anak-anaknya aja kita ngeri apalagi senseinya nih ya. Oke, ya pasti pelatihnya selain orang tua, pelatih, terus ada lagi Teman-teman dong ya pastinya. teman-teman dekatnya Bila ya. Hai semuanya. Hai semuanya. Oke deh. Banyak banget kegiatannya Kak Nabila, ada nyemangatin nggak? Udah dibilang tadi ya kan, ada nyemangatin ada, udah kan dibilang orang tua, Iya. keluarga, pelatih, sama teman-temannya, begitu Sama ya. guru SMA 6. Guru SMA 6 pasti dong. Oh Pasti iya. dong. Untuk guru SMA 6 mungkin ada pendamping kamu kemarin. Ada Pak Akbar sama Pak Egi. Halo Pak Akbar dan Pak Egi. Iya, kok nggak ikut diundang ya Pak Akbar dan Pak Egi? Tapi diundang pun sepertinya mereka agak sibuk ya. Jadi kemarin waktu ikut apa namanya pertandingannya itu ikut Pak Egi sama Pak Akbar. Ikut. Oh ikut Temenin. nonton bener-bener nonton ya. Bener nonton. Dari tahun Oh. kemarin malahan. Dan menyaksikan seperti Iya. apa menangnya Nabila. Sayang sekali saya tidak mengundang Anda Pak Egi dan Pak Akbar. Maunya diundang nih sekalian, lupa ibu juga ya. Biasanya sih selalu diundang sama gurunya sih, tapi ya udahlah next time ya. Mana Yeah. tahu Bila nanti dapat lagi Next medali kejuaraan ya. bahkan jadi timnas. Wah, amin ya Allah ya. Itu bakal tercapai, amin. Apakah ada background dari keluarga juga menjuarai karate? Ya, ada. Tadi sudah dijelaskan Ya, juga udah ya. Mungkin bisa diulangin kan karena baru ini kayaknya baru gabung ya bareng kita ya. Silakan Bila. Backgroundnya itu dari papa sih. Papa tuh atlet juga. Sebenarnya Nabila tuh bisa aja ya latihan sama papa. Tapi papa tuh kayak beda aliran. Ya, papa tuh Kosongnya kayak kalau beda aliran ya kesana. ikut yang kayak yang berantem itu loh. Yang komitenya. Nah, kalau beda. Nabila itu yang kayak jurusnya aja gitu loh, Bu. Oh, jadi Iya, itu beda-beda ya? Iya, beda-beda ada 2. Oke, Nah, makanya nggak jadinya masuk. Nggak nah nyambung pas gitu. SD Nabila tuh pernah ikut yang kategori yang pukul-pukul itu yang berantem. Nah, Nabila tuh nggak pernah menang. Jadi kayak Oh, selalu oke. nyelakain anak orang terus. Malah. Iya, malah nggak pernah dapet poin. Makanya jadi pindah Oke. haluan Hai. ke seni gitu. Oh, jadi Nabila ini seninya begitu ya? Iya. Berarti yang dikembangkan. Oh, begitu. Saya baru tahu loh, ternyata karate itu ada yang memang benar-benar kayak berantem-berantemnya tadi kalau kata Nabila ya. Iya. Ada yang jurus doang ya, Iya, seni jurus, ya, iya. seni yang saat ini sedang ditekuni sama Nabila adalah itu dia dari jurus-jurusnya itu tadi ya. Pengen ngeliat sih gimana tapi kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Tempatnya tidak memungkinkan. Iya, oke. Baik, jadi kalau ditanya soal background dari keluarga ada papanya ya, meskipun tadi ya beda aliran. Yang penting nggak sesat aja Nabila ya. Yang penting nggak sesat. Jadi kalau Nabila itu lebih ke jurus atau seninya, kalau Iya. papanya lebih ke berantem-berantemnya gitu ya. Tapi kalau ketika Nabila mencoba seperti papanya, Nabila justru malah mencelakai anak orang. Iya. Bener banget. Padahal nggak boleh ya. Iya, nggak boleh. Jadi nggak dihitung poin, Oh, justru malah Iya. didiskualifikasi. Kamu nggak bisa menahan emosi apa gimana sampai akhirnya mencelakai? Pukul mukanya terus itu kan Oh, kayak misalnya oke. ke arah sini dikit langsung dianggap cedera gitu ya. Oke, jadi ada batasan-batasannya begitu ya. Oh, oke. Jadi, nah ini sekaligus ilmu nih buat kita yang awam lah ya, nggak tahu. Jadi selain yang tadi katanya berantem-berantemnya, terus ada jurus ataupun seni, apalagi sih yang dari karate yang buat Nabila jadi tertarik ataupun menarik lah ya gitu. Itu kayak perguruan-perguruannya sih. Bu, banyak banget perguruan karate. Salah satunya kalau Nabila sekarang di perguruan Gojukai namanya. Karate ini asalnya dari mana sih? Dari Jepang. Jepang bener ya, makanya sensei tadi ya. Iya. Oke. Apa tadi namanya? Nama apa nih? Perguruan Nabila Perguruan Gojukai. Gojukai. Kira tadi bea cukai. Beda ya. Beda.
Gojukai. Oke, ada arti nggak itu? Oh, nggak ada sih. Nggak ada ya. Karena nggak ada, biar tanya aja sih sebenarnya. Coba kalau kamu kepo tanyain artinya Gojukai apa tuh gitu kan? Sensei Gojukai apa sih gitu kan? Oke, jadi setiap perguruan tuh punya apa yang berbeda-beda gitu punya. Nah, ini kita kasih fun fact. Setiap perguruan itu kayak ada jurus masing-masing. Kayak misalnya nih, jurus di karate namanya kata. Yang kata Iya. itu kata Iya. itu kan. Ibu pikir Iya. ini nggak salah tulis ya, bilang gitu kan karena nggak tahu. Oke, paham. Terus? Jadi kalau misalnya nih Bu, Nabila kan Gojukai. Terus ada orang itu yang perguruan lain, misalnya geraknya tuh katanya tuh begini, tapi dia tuh kayak beda variasinya gitu-gitu. Beda perguruan, beda juga gerakannya. Beda perguruan, beda gerakan, Iya. tapi tidak menyalahi aturan begitu. Iya, sesuai perguruan masing-masing. Seninya seperti itu ternyata ya. Jadi tidak hanya menari yang punya seni ya, menyanyi, tapi karate juga punya seni. Ternyata setiap perguruan seninya juga berbeda. Iya, Variasi gerakannya berbeda. Oke. Kok bikin saya jadi kayak wow gitu loh, maksudnya kayak amazing gitu ya. Wah, pengen nengok langsung jadinya ya, pengen lihat seperti apa Nabila beneran tampil dari SD sampai dengan SMA. Oke, Bill, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah pernah cedera nggak sih kamu? Kalau lu langsung gitu. Gimana Bill? Kalau cedera sih Pernah pasti banget ya? pernah banget. Itu tadi Bu, pas SMP, pas baru bangkit lagi, pas baru comeback, Nabila masih coba yang berantem tadi. Yang berantem masih coba, terus itu kan SMP udah gede lah, yang musuhnya juga pasti ikutan gede dong. Iya benar. Jadi sepantaran. Awas lu gitu ya. Jadi musuhnya tuh kayak nendang. Nah, dia kaget, dia nendangnya di sini. Oke. Jadi waktu itu Nabila shock, jadi kayak dikompres di situ, jadi pipinya gue tuh merah. Terus kalau yang untuk sekarang sih Itu yang paling diingat ya? Iya, itu paling inget banget. Terus kalau untuk sekarang sih biasanya suka keseleo sih. Ya keseleo di kaki udah biasa banget, di pinggang gitu-gitu. Pernah waktu itu sampai cedera. Mana Nabila tuh basket juga kan. Jadi malamnya tuh Ekstra banget ya jadinya. Malamnya langsung latihan karate. Itu bener-bener wah. Pas 17-an tahun kemarin tuh bener-bener dipus banget. Jadi sempetlah cedera, abis tanding itu jadi 3 bulan nggak karate dulu. Beneran recovery ya karate. Jadi cederanya separah itu sampai recovery 3 bulan. Kayak diurut, terus kalau kan nggak boleh kalau diurut kan nggak boleh ya apa sih kegiatan yang berat kan. Ya. Itu ada banting-bantingan nggak sih? Nggak ada sih kalau yang beda ya. Kalau banting-banting itu apa sih? Itu judo. Iya. Oh iya judo. Oke, pencak silat beda lagi juga ya? Beda lagi juga. Oke, kalau pencak silat kalau salah dari Indonesia ya? Ya. Oke, pencak silat dari Indonesia, karate dari Jepang, judo dari mana tuh? Dari Jepang juga. Taekwondo yang dari Korea. Oh, taekwondo Korea. Oke. Jadi kalau untuk banting-membanting itu judo ya? Iya. Tapi ada nggak sih pernah kejadian dengan banting gitu? Kamu kan kecil mungil nih. Pernah dibanting juga? Bukan, waktu itu Nabila ambil pendidikan sabuk hitam pas di Bogor kemarin. Nah itu kayak ada di tes gitu kan, ujian gitu. Nah materi ujiannya itu kayak gitu, membanting-banting itu. Nah memang materi ujiannya seperti itu? Iya, seperti itu. Wow, dan kamu juga pernah membanting orang? Iya, gantian. Udah pernah saling banting? Iya benar. Nah, gimana rasanya? Nggak apa-apa sih, soalnya di matras. Terus sesuai teknik juga. Tekniknya ya, nggak sembarang ya. Nggak sembarang. Gini nih cara membanting gitu ya. Oh, berarti tetap dikasih tahu ya, meskipun bukan di apa namanya istilahnya tuh kan? Iya, bukan di pertandingan kan, karena kan kamu kan karate bukan judo tadi ya. Tapi boleh gitu ya, ternyata diajarin juga. Ini seperti ini. Oke, semakin menarik saja sepertinya. Untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya masih boleh. Nanti bakal kita buka kembali. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Masih bareng Nabila. Sempat ku berpikir bahwa diriku takkan mungkin mendapatkanmu, karena telah ku sadari ternyata diriku
ku merenung dan katakan pada diri, jangan mundur bila kau tahu caranya untuk maju. Ku beranikan diri untuk ungkapkan isi di hati. Dengarkan lagu ini, ku nyanyikan hanya untukmu. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Jangan abaikan ingatku, jangan remehkan perasaanku ini. Mungkin ku bukanlah yang terbaik, tapi kan ku lakukan yang terbaik untuk bahagiakanmu. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti, oh, sakiti, oh. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Selamanya takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk untuk diriku. Indonesia, tanah airku tercinta, pernah terjatuh dalam masa kelam. Namun kini saatnya bangkit bersama, dari luka yang dalam, dari mimpi yang hilang. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terletak luas. Kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Anak bangsa, kau cahaya harapan, jangan biarkan mimpi ini padam. Berpadu langkah, eratkan genggaman, kita berdiri tegak, menggapai impian. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang,
semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Hanya bersama kita bisa kuat, raih mimpi yang dulu sempat tersendat. Jadikan Indonesia negeri yang hebat, menjadi pelita dunia yang memikat. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang. Kita subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Indonesia, ku percaya kau bisa. Dengan doa dan usaha bersama, bangkitlah jadi sinar dunia. Indonesia jaya selamanya. Balik lagi di Six Radio siaran aku di Palembang. Sudah 56 menit baru dari pukul 11. Waduh, gak kerasa ya. Pengennya lama-lama sih sama Nabila ini, karena kayaknya belum puas gitu ngobrolnya sama Nabila ya. Buat para fansnya Nabila, asik gitu. Ada Kania ya. Hai Kania yang saat ini lagi nonton. Atau mungkin teman-temannya Nabila lain yang saat ini lagi nonton, termasuk Mama juga ya, Mama Yuli yang lagi menonton hari ini. Bangga dong ya dengan anaknya ini ya. Bangga lah pastilah. Anak pertama sekata dipanggil atau apa? Mbak. Oh Mbak ini ya, yang sudah mengharumkan nama bangsa. Woi, berat banget ya nama bangsa ya. Tapi memang tujuannya ke situ kan dia ya. Pengen menjadi anggota timnas katanya gitu kan. Semoga saja ya. Meskipun nggak 17 tadi kan katanya, tapi bisa U21 ya kan. Oke deh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selain mungkin pengalaman ya, yang kamu lihat nih dari kamu waktu SD, SMP sama SMA ya, sekarang dengan beberapa kejuaraan yang kamu bukan alami ya, lakukanlah begitu ya, setiap beberapa kejuaraan itu, yang mana sih yang paling berat dan paling berkesan? Yang paling berat udah pasti pas SMA, dan yang paling berkesan juga pasti pas SMA. Pas SMA justru malahan, oke. Karena ya tadi dengan rutinitas yang padat banget, dengan Nabila yang latihan basket, yang harus menjadi bakat pendidikan di SMA Negeri 6, jadi tercinta Ini yes. Jadi itu kayak berat banget, latihannya capek banget gitu loh. Jadi kayak prestasinya juga meningkatnya pas SMA gitu. Jadi beneran pengalaman the best, terbaik Di SMA justru malah di SMA. Dan bagaimana dengan nilai akademiknya kamu? Apakah terganggu dengan adanya prestasi kamu yang di luar akademik ini? Alhamdulillahnya enggak. Enggak ya, alhamdulillah ya. Masih bisa membagi ya, membagi antara akademik sama non akademik, tetap bisa membagi. Oke, ini pertanyaan dari teman-teman di Instagram juga. Kakak bagi tips and triknya belajarnya dong katanya gitu, dan juga aktivitasnya boleh nih. Dari bangun pagi. Dewa. Oke, Dewa asik. Pagi-pagi itu wajib banget bangun jam 3 atau jam setengah 4, tahajud, terus yang pastinya Nabila selalu tugas Nabila di rumah itu masak nasi sama ngasih makan kucing. Pasti ya. Gak apa-apa. Spill aja gak apa-apa, kasih tahu. Terus mandi, jam 5 tuh udah mandi, terus sholat, terus makan, wajib makan nasi, terus juga jangan lupa minum susu, terus berangkat deh ke sekolah, belajar, terus kalau misalnya masih ekskul, Nabila ekskul langsung dulu, bawa baju, terus paskib, abis itu udah malamnya latihan, sampai jam 9. Oke. Waktu belajarnya kapan? Apakah pada saat subuh atau kamu lebih mana? Kan nyaman? Nabila latihan karir private. Nah jadi sensei itu bisa menyesuaikan gitu loh. Nabila kalau misalnya ada PR atau lagi ada ulangan, Nabila tinggal WA aja, nggak bisa latihan sensei. Nggak latihan dulu ya. Jadi Tapi kalau misalnya mau deket kejuaraan, wah jangan coba-coba. Oh, Jangan sensei juga bakalan terus ngejar kamu nih ya. Iya, bener. Nggak ada cerita, pokoknya latihan gitu. Apalagi hamil 1 minggu, hamil 2 minggu. Harus banget harus ya. di-push sih.
Oke, jadi seperti itu kalau kesehariannya Kak Nabila ya, mulai dari bangun pagi, ternyata tugasnya dia adalah ngasih makan kucingnya juga, masak nasi si Mbak ini ya. Kemudian ya katanya dari sarapan, minum susu, terus berangkat sekolah, belajar seperti biasanya. Terus kalau ada apa namanya, ada ekskul ya, ikut ekskul, habis itu baru latihan di malam harinya ya. Dan jadi kalau pada saat benar-benar mau deket kejuaraan, berarti itu full kamu latihan setiap hari. Oke, setiap malam. Kalau misalnya nggak bisa tuh bener-bener yang nggak bisa gitu, kayak emang ada ulangan atau sakit gitu, kalau lagi Sakit atau ada ya ulangan. dimaklumi. Tapi kalau mau kejuaraan wajib setiap hari. Wajib setiap hari. Apalagi yang pas internasional kemarin bener-bener Di push banget ya. Oke, begitu ya. Kalau untuk waktunya itu dia tadi. Kalau memang ada PR yang banyak atau mungkin ada ujian yang memang harus banget untuk dia belajar ekstra, jadi latihannya ditunda dulu begitu ya. Kecuali kalau pada saat dia mau kejuaraan, wajib setiap harinya dia latihan sama sensei. Oke deh, aduh Bil, pengen lama-lama sih ngobrolnya ya, tapi sudah jam segini. Bila juga pastinya mau sholat ya, karena kalau udah jam 12-an begini kan anak-anak SMA Negeri 6 Palembang tuh diingatkan untuk sholat berjamaah, benar ya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir sebagai closing statementnya ya, apa yang pengen Nabila capai lagi setelah ini, selain menjadi timnas ya? Mungkin dari bidang akademiknya kamu pengen masuk ke universitas apa, atau mungkin ada lagi kejuaraan-kejuaraan lain yang saat ini mungkin sedang kamu tunggu-tunggu? Ya, pertama untuk kejuaraan yang lagi Nabila Kejar. tunggu, lagi kejar nih Porprov nanti bulan Oktober Nanti ya, oke. Sumsel. Nabila juga lagi persiapan. Ini Nabila tuh fisiknya kan lemah banget. Nah jadi ditambah lagi sama Pempeknya dia lemah loh ternyata ya. soalnya pas tanding tuh kan kayak bisa 5 kali pertandingan. Nah Nabila itu kayak pas pertandingan keempat atau kelima itu mulai nih lemes, kaki itu mulai gemeter ya. Bener ada titik lemahnya di situ. Nah jadi sekarang ditambah lagi les ginsik. Iya, oke, semakin jadi ya. Terus kalau misalnya untuk pendidikan, Nabila pengennya masuk kedinasan sih. Pengen kedinasan IPDN. Di PDN, amin. Dan saat ini masih dikejar ya untuk itu ya. Mudah-mudahan tercapai ya, bisa masuk kedinasan di PDN. Kemudian tadi yang dalam waktu dekat ini adalah ikut Porprov ya di bulan Oktober. Doain ya Bilanya sehat-sehat, dijaga kesehatannya yang pastinya. Dan mungkin satu lagi nih Bil, sebagai closing statementnya Bila, apa sih kayak penyemangat untuk adik-adik dan teman-teman yang mungkin pengen juga dong kayak Nabila gitu loh, bisa sehebat Nabila. Silakan. Buat teman-teman semua, adik-adik yang baru masuk Semanam, yang baru join di Semanam, kalian itu harus gali potensi dan jangan males-malesan. SMA ini bener banyak banget orang-orang di luar sana, di luar SMA 6 tuh yang berprestasi. Kita nggak tahu kan, mau kamu di bidang olahraga, akademik, atau kayak tadi eskul, basket, itu tuh bener semua itu bisa berkembang. Jadi, Bisa banget ya. keluar dari zona nyaman kalian, stop males-malesan. Ini udah SMA dan kalian kejar prestasinya, apapun itu prestasinya, katakan Nabila, kejar, baik itu akademik maupun non akademik ya, kejar. Karena kalau memang kita sudah dari sekarang kita fokus begitu ya, dari kelas 10 sudah fokus, pastinya bakal tahu nih, oh ternyata passionnya saya di sini dan bisa saya kejar seperti Kak Nabila nantinya. Amin ya. Kita doain juga semoga Kak Nabila sukses dengan segala macam impiannya ya, mimpinya itu ya, dan ya tetap sehat-sehat menuju ke apa tadi? Porprov ya? Porprov di bulan Oktober nanti ya. Ya Kak Nabila jaga kesehatannya ya. Oke Bila, thank you ya untuk kebersamaannya dan juga cerita-cerita serunya. Jadi buat kamu semuanya yang pengen tahu seperti apa anak-anak hebat dan juga berprestasi SMA Negeri 6 Palembang, nantikan terus talk show ruang kita setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat setiap pukul 10 sampai dengan 12 siang ya. Di antara itu boleh kamu pantengin dan lihat di link YouTube channel Semanam TV ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe pastinya. Oke Bila, sekali lagi thank you ya. Dan subscribe jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio Siaran Anak Muda Palembang. Bye-bye.
banyak tukang kibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul, tunggal gandul. Gombal gambul, banyak tukang kibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul, tunggal gandul. Gombal gambul, jangan ikut ngibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul.